Screen. Saya tunjukkan yang minggu lalu. Minggu lalu tuh kita sampai ke ini kan, sudah segala macam. Oke, jadi kita coba lebih sistematik ya. Ini. Oke. Nah, tujuannya ini. Kita coba ini. Semua bentuk perkaliannya ya mungkin gitu ya. Kita lihat hubungan-hubungannya, apa yang bisa kita lihat dari sini. Kemudian kalau bisa kita sederhanakan. Okay? Kita akan sampai ke apa yang namanya grup permutasi gitu ya. Oke, nanti kita lihat seperti itu. Ini dasarnya ya memang coba-coba aja gitu ya. Sebelum kita sistematisasi. Berikutnya ini ya bisa lepas. Oke. Bisa lepas. Kalian simetri di segitiga. Oke, kita tuh apa aja kayak kemarin itu kita sudah rotasi ya. R1 ini rotasi 120 derajat. Oke. R2 itu rotasi 240 derajat ya. Dan dari sini kita tahu bahwa oke, R2 itu adalah R1 pangkat 2 ya. Kemudian kita punya pencerminan, refleksi. R1 itu refleksi yang kita lambangnya dari sini. Ya, 1, 2, 3-nya gini. Nah, refleksi itu kita mulai pakai permutasi. R1 dalam hal ini adalah pakai permutasi. Jadi 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 1 ini ya. Refleksi itu adalah kalau gini kita notasinya begini. Satunya tetap, 2, 3-nya bertukar. Ya. Di sini ada 2 macam. 3 macam. Ini yang 2 tetap, 1 dan 3 bertukar. Dan R3 1, 2, 3 3-nya tetap, 1, 2 bertukar. Ya. Oh, jadi kalau itu R2 aja sekalian. Oke. R2 itu adalah R1 kuadrat ya, jadi 1 ke 2, 2 ke 3. Ya. 2 ke 3, 3 ke 1. 3 ke 1, 1 ke 2. Ini R2. Oke, dan tentunya satu lagi identitas. Nah, oke ya. Dan kita coba lihat perkaliannya sekarang. Jadi sekarang ada 6 ya. Jadi kita himpunan simetri ini
ada 6. Wah, tahu ya. Tahu 3. Ya, apa aja? Nama ada identitas. Ada R1, ada R2, nanti kita sederhanakan, ada R1, R2, R3. Ya. Ada 6. Oke. Nah, sekarang kita coba explore bentuk-bentuk segala macam apa aja hubungan yang ada di sini. Hubungan perkalian adalah ini. Ya. Oke, yang kita tahu, yang paling sederhana. Yang paling sederhana, nah kita klik kotak. Yang paling sederhana adalah R2 itu adalah R1 kuadrat. Kan ya. Kemudian, apalagi? Oh, R1 pangkat 3 itu identitas. Oke. Apalagi di sini? Yang gampang-gampang dulu ya, bukan perkalian. Oh, R1 kuadrat itu identitas semuanya. Ya, pertanyaan, kenapa kita lakukan poin eksplorasi ini? Kita ingin melihat pola. Oke. Nah, karena itu, oke. Dari kalian ada yang bisa menulis tidak di sini? Gantian. Di diskusi, kita diskusi sekalian. Ada yang bisa menulis? Buka ini, ada yang buka ini aja, buka notes atau buka layar di ini, layar di Zoom. Gitu ya. Nah, ini saya unshare dulu, nanti saya buka. Jadi sekarang tujuannya adalah kita coba turunkan berbagai macam hubungan seperti ini. Nah, ini contohnya. Contohnya kita buat perkalian, lihat perkalian ini. R1 kali R2 gitu ya. Ini gimana? Oke, R1 kita tahu, kita semua dalam ini gunakan permutasi sekarang gitu ya. R1 kan kita tahu 1 ke 2, 2, 3, 3, 1. Ini yang awalnya R1. Ini R besar 1, refleksi 1, satunya tetap, 2, 3 berganti. Oke, ini bacanya gimana sekarang? Baca dari yang sebelah kanan, 1 ke 1, kemudian pindah ke kiri. 1 ke 1, 1 ke 2. 2 ke 3, 3 ke 1, 3 ke 2, 2 ke 3. Dan kita lihat ini apa? Lihat. Tiganya tetap. 1, 2 bertukar. Karena itu ini adalah R besar 3. Ya. Seperti gini. Kemudian kalau sudah R2 R1. Nah, R2 R1 ini bisa kita lihat jadi ini kan R1 kuadrat R1. Ya. Jadi kalau begitu ini R1 kali R1. Ya, apa yang kita dapat? Ya, kemudian R2 R2. Jadi ini juga sudah ada dari sini gitu ya. R2 R3. Sorry.
Kita yang lanjutkan, diskusikan aja ini. R1, R3. Oke, silakan. Siapa yang mau nulis? Bisa nulis? Pak Hendri bisa nulis? Boleh, Pak. Oke, silakan. Ya, diskusi aja. Jadi saya unshare saja ya. Stop share. Silakan. R3 itu jadinya ini kan identitas ya. R kecil. R kecil. Ya, kalau ini tadi rencana saya pengen cek semua gitu, Pak, dari masing-masing. Ya, sama aja. Oke, tapi ini bareng-bareng kan, Pak, sama yang lain gitu? Bareng-bareng. Ini sih bareng-bareng. Jadi sambil baca bareng gitu ya. Jadi kita lihat apa yang kita dapat hubungan-hubungannya. R1 kali R1 tadi dapatnya R3. R2 atau R3 ya? R3 ya? R3. Kemudian sekarang R1 kali R2. R1-nya 1, 2, 2, 3, 3, 1 dikalikan dengan 1, 2, 3. R2. Yang lain ikutan. Yuk. Jadinya R1 itu. R1. Hasilnya dulu berapa? 1, 2, 3, 1, 3, 2. 1, 3, 2. 1, 3, 2. R1. Ya. Kemudian R1, R3. 3. 1, 2, 3, 2, 3, 1. Ini 1, 2, 3, 2, 1, 3. 1, 3. Ini 1, 2, 3, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 3, 1. 1, 2, 3. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 1. Ini ada R2. Boleh sekalian isi tabelnya langsung, Pak? Nanti aja ya, Pak. Kalau ngasih tabel sih nanti aja. Karena kita ingin lebih dari tabel sih yang kita inginkan sebetulnya. Siapa? Kalau tabel itu hanya menunjukkan bahwa kita nggak keluar dari sini kan, ketertutupan. Ya. Oke, R2, R1, 1, 2, 3, 3, 1, 2. Gunakan yang atas, hasil atas. Jadi sekarang R2 kan kita udah tahu Kuadrat. R1 kuadrat kan. 1 terus R1 dikali R1, R1. Iya, gunakan itu. Ini jadi R1, R3. Iya. Jadi R2. Oke. Oh, Nah, iya. gunakan apa yang relasi yang kita dapat sebelumnya. Kemudian R2, R2. R2 sama dengan R1 kuadrat R2 sama dengan R1 kali R1 R2. R3. R1 R1 R3. R3 betul. Oke. R2 R3 R1 kuadrat R3 R1 R1 R3 R1. R1 R2 R1. Lihat, sekarang lihat dulu ya. Kita lihat bahwa perkalian antara ini, jadi komposisi antara rotasi dengan refleksi ini bisa menghasilkan ini kan, menghasilkan ini refleksi, gitu ya. Nah, jadi dari 6 ini kan paling tidak kita bisa reduksi ya.
Jadi kita tidak usah menulis. Ternyata dari 6 itu, ke-6-6-nya merupakan perkalian. Ya, perkalian dari rotasi dan refleksi, itu komposisi. Nah, kan kita tujuannya ingin mensistematisasi, artinya bisa nggak kita tulis dengan cara yang seefisien mungkin. Ya. Dengan kata lain, sebetulnya kalau Anda pernah belajar, ingat nggak tentang ruang vektor? Ya, aljabar linear. Ruang vektor, kita kan punya basis, kan? Jadi semua unsur ruang vektor itu bisa tulis sebagai kombinasi linear dari basis. Karena itu ruang vektor cukup begini kan tulisnya. Oke, saya hanya sudah coret sedikit aja ya. Kalau ruang vektor kan gini. Saya hapus lagi. Kok nggak keluar ya? Warnanya putih ya, Pak? Oh, salah. Enggak. Warna, gimana warna? Oh iya, putih. Ntar, ngubah warna gimana sih di sini? Kalau enggak saya ganti background aja, Pak. Oh, enggak. Oh, bisa. Oh, bisa. Saya bisa. Oke, Pak. Kalau V itu kan ruang vektor, ini kan bisa tulisnya begini nih. Ini unsur-unsur, ini jadi basis. Ya, jadi ruang vektor V dibangun oleh basis ini, B1 sampai Bn. Ya, jadi kita ingin mendapatkan, bisa nggak? Ini kan cara yang paling efisien. Karena ruang vektor itu tak hingga banyak unsur, tapi pada akhirnya semua unsur ruang itu bisa ditulis sebagai kombinasi linear. Jadi sebetulnya yang diperlukan hanya n. Di n-nya itu sebut dimensi. Jadi analoginya itu. Jadi ini kita lihat bahwa kalau R kecil gitu ya, R kecil dikalikan identitas lalu bisa kan ya? Dan R besar bisa ditulis sebagai perkalian. Jadi kita akan melihat berbagai hubungan supaya kita bisa mendapatkan, katakanlah, pembangunnya itu, basisnya dalam tanda kutip. Itu tujuannya. Supaya kita bisa menuliskan himpunan ini seefisien mungkin. Dan ini yang paling gampang, 3. Kalau metode ini bisa berhasil, kita bisa ke segi N berapapun bisa. Gitu. Tujuannya itu. Karena kita coba lihat dari segitiga apa yang bisa kita lakukan. Oke, tujuannya jelas ya sini. Karena itu kita explore aja, coba aja semua kemungkinan perkalian. Kita lihat mana dari situ hubungan-hubungan yang bisa kita ambil. Oke. Tadi kita lihat bahwa ini selalu perkalian 2 unsur. Perkalian antara perkalian antara rotasi dengan refleksi. Ya. Nah, cuma hubungannya yang kita ingin dapatkan. Oke. Nah, selanjutnya apa nih? Kita perkalian apa yang kita ingin tahu di sini? Kan ini tidak komutatif ya. Coba dibalik. Nah, ini saya hapus dulu ya. Ini kan. Oke, kita lihat ini apa yang didapatnya nih. 1, 2, 2, 3. Sorry. Ya. 1, 2, 1 ke 2, 2 ke 3 ya. 3. Ya. 2, 3, 3, 2. 2. 1.
1. R2. Jadi R2 ya. Oh, beda ya? Beda kan? Jadi tidak komutatif nih. Karena itu kita coba lihat perkalian yang dibalik ini. 1, 2, 3. Mungkin ya. 1, 2, 2, 3. 2, 2 ke 3. 3, 2, 3, 3. 2, 1 lagi. Ya. Sama R2 lagi? Oh, bukannya R2 lagi. R2-nya itu? Ini R1. Sorry. 1, 2, 2, 3 ya? Ya. Kemudian 2, 3, 3, 2. Oh, sebentar. Itu R1-nya. R2-nya yang salah, Mas. R2-nya salah. 1, 3, Mas. Sorry. R2, oke. 3, 1, 2 ya? 3, 2, 1. 2, 1, Mas. Enggak salah, itu yang R2-nya tuh. R2-nya 3, 2, 1. Sorry. R2, 3, 2. Oh iya. Jadinya Duanya yang diam. Ya. jadi 2, 1, 3. 1, 2, 2, 2. 2, 3, 3, 1. 3, 1, 1, 3 ya? R3. Oke. R3, R1. 1, 2, 3. 2, 1, 3. 1, 2, 3. 2, 3, 1. Mbak Rina barangkali mau ikutan. Mas Evan. 1, 2, 3. 3, 1, 3, 2. 1 ke 2, 2 ke 1. 1, 3, 2. 2 ke 3, 3 ke 3. 1, 3, 2. 3, 1, 1, 2. 1. 2 ya? 3 ke 1, 1 ke 2. 1. Itu R1 ya. Kemudian? R1. 2, 3. Ini perbaiki dulu nih. Oh, Pak. Itu. Bukan R besar itu. Oh iya, sorry Pak. R1 kecil ya. R1 Kali R1. R1-nya R2. R2 kali R1. Sama dengan R3 ya? R3. R2, R1. R2. R1. R1. R2 kali R3. R3. R2. R3 kali R1. 2 ya? Sama dengan R1. R1. 3 R1 kuadrat sama dengan R1 kali R1, R2. Oke, sekarang kita akan lihat misalnya kalau refleksinya dipangkatkan. Oke. Mau di kanan dulu, kiri dulu Pak? Terserah. Oh, kalau dikuadratkan jadi dirinya sendiri Pak, balik lagi ya? Itu kan. Ya. Rotasi. Jadi sebenarnya kita udah nggak usah ini lagi kan. Ya. Nah, itu aja. Ya, itu kan hubungan yang udah kita punya kan. Ya. Bahwa refleksi itu orde 2 semuanya, tiga-tiganya. Nggak bisa gitu. Gimana? Identitas, Mas. Oh, Identitas. Atau I aja. ya. Oke. Nah, jadi kita nggak perlu bikin tabel ini kan sebetulnya. Ini bakal sama ya Pak? Berpangkat ya. Nah, jadi refleksi berpangkat kita nggak perlu. Nah, sekarang lihat hubungan antara perkalian refleksi rotasi dengan rotasi refleksi. Coba lihat ke ini. Jadi coba perlihatkan ini dengan yang di atasnya. Coba yang urutannya R besar, R kecil dengan R kecil, R besar. Bisa nggak ini diperkecil sedikit? Nah, supaya bisa kelihatan.
Sudah, Pak? Ya, kita lihat bagaimana hubungan perkaliannya. Nah, R besar 1, R1 kecil itu sama dengan R kuadrat R1. ya, coba tuliskan itu hubungannya. Jadi kita lihat ini yang Saya R3 dulu. kan, yang atas tuh. Yang paling atas saja. Mulai dari sini. Nih. Yang oke, baik, Pak. Jadi sama dengan R gitu, Pak? kecil. Ya, jadi kita lihat R1 gini nih. R3 kan sama dengan yang mana? Sama dengan R2 R1. R2 R2. R2 R2 juga ya. Oke, ya nggak apa-apa, tuliskan aja apa yang kelihatan. Maaf, saya hapus dulu. Ya. R2 gede kali R1. R1 gede kali R1 kuadrat. Ini Nah, terus yang lain. R1 R2 sama dengan R1 sama dengan R2 R3. Sama dengan R3 R1 sama dengan R2 R1 kuadrat. Tiga berarti R1 R2 sama R1 R2 kayaknya. yang ini dulu. Oh itu 3 ya? Ya, Oh, sorry. Oke. R2. R2 R1 gede. R2 R1 R1 R1. R3 R1 2. Ya, banyak. Nah, ya kira-kira ini sudah semua belum nih? Semua jenis perkalian. Soalnya kan kita kan cuma perlu ini kan, R1 dengan apa? Dengan R. Yang R1 3 perlu dilibatkan, Pak? Nanti jadi Enggak tahu. Enggak tahu. Ini kan Masih ada 3 lagi, ini Pak. kan, ya. Ini kalau dikuadratkan gitu ya, kan didapat R2 kan, udah enggak gitu. R2 kali ini sebenarnya udah enggak perlu kan ya? Ya. Udah dapat. Ya, udah dapat. Nah, yang kita perlu tuh apa sih? R3. Kalau dikuadratkan ini cuma bisa 1 atau 2 gitu kan. 3 sudah kembali ke identitas kan ya. Jadi kalau kita menulis begini, R1 kali RJ aja ya. Ini pangkat K gitu ya. K-nya itu hanya cukup 1, 2, 1, 2. Kalau 3 kan identitas. Ya. 4 nggak perlu lagi. Ya. 5 nggak perlu, cukup ini. Oke ya. Dan yang ke sini, ini kalau dipangkatkan juga, ini pangkatnya N gitu. N-nya cukup 1, 2. 1, 2. 2 kan identitas. Identitas kan nggak perlu, cukup yang depannya aja. Jadi itu sudah banyak menyederhanakan. Nah, jadi kita perlu apa lagi di sini? Apalagi kombinasi yang mungkin dari situ? Ada lagi nggak? Oke, kita lihat hubungannya aja. Kembali lagi ke atas. Ya, ini lihat ya. Oke. Kita pengen lihat kalau di balik urutan apa yang terjadi di sini. Ini kan R kecil apa?
refleksi mendahului rotasi ya. Sekarang kalau dinyatakan dalam rotasi mendahului refleksi, kita akan dapat yang sama, R1, R1. Ini ada yang kebalik nggak nih? Oh, ini. Sebentar. Ini, misalnya ini. Ya. Kan ini. Kalau dibalik urutan, R1-nya duluan, maka R1-nya ini mesti dipangkatkan jadi 2. Ya, lihat ini. Ini. Lihat. Oke ya. Ini kalau dibalik urutannya, jadi ini. Sedangkan kita lihat di sini, kita bisa dapat R2 nggak dari sini? Sebenarnya Pak, sebenarnya ini ada yang keliru nggak ya? Enggak. Oh ini enggak, saya nggak konsisten Pak harusnya. Yang R1 kuadrat kan R2 ya Pak? Enggak apa-apa. Jadi ini yang menunjukkan bahwa kalau dibalik urutan, gitu ya, yang ininya harus dipangkatkan. Tapi ini R1, R3. Sekarang R-nya bisa dibentuk dari B-nya itu apa? Saudara. Ya. Relasi ini. Kemudian kita perlu perkalian. Ini udah cukup. Coba sih kalau R2 kuadrat tuh dapatnya apa sih? R2 R kecil Kuadrat. atau R kecil, R kecil. R kecil 2 kuadrat jadi R1. Jadi ini kita pengen ini R2 kali R, J-nya 1, 2, 3 gitu ya. Jadi R2 R1 R2 R2 R3 gitu. Itu apa? Kalau ini betul nggak Pak? R2 kuadrat. Nah ini kan 4 jadi dapat R1 kan? Ya. Dapatnya. Jadi sama aja dengan R1. Jadi udah selesai juga kan sebetulnya. Ya. Ya. Jadi kita nggak perlu R kuadrat kali R1 sebetulnya. R kuadrat kali R1 kali R2 besar refleksi. Kita nggak perlu. Oke, jadi udah selesai di situ. Jadi apa lagi yang penting? Bukannya sudah semua dapat ya sebetulnya sih kemungkinannya. Oke. Nah, saya jelaskan aja sedikit ya. Kita mau ke arah ke kesimpulannya. Pak, saya boleh menduga-duga dulu Pak? Ya, boleh. Apa yang kita duga di sini?
Ini kan simetri 3 ya, Pak? Saya hapus yang ini dulu, yang merahnya. Dah, Kan oke. simetri 3, Pak. Silakan. Bukaan dulu. Ya, saya menduga. Bentar. Kita coba tuliskan hubungan-hubungannya. Coba dari atas lagi. Kita lingkari hubungan yang mungkin. Dari yang mana, Pak? Dari atas saja. Atasnya lagi. Oh, belum ada ya, belum dituliskan ya. Oke, di halaman saya tulis yang saya tadi bahwa R1 kuadrat, R2 kuadrat, R3 kuadrat sama dengan identitas. Oke, kita tulis hubungan. R besar refleksi sama dengan R2 kuadrat. Ya, terus I pangkat ya apa R kecil R1 kuadrat Pangkat 3. bukan R ya pangkat 3 sama dengan identitas. Begitu juga R2 pangkat 3. R2 pangkat 3 itu apa? Identitas. Oh iya, juga sama kan? Iya, jadi R2 pangkat 3 sama juga kan ya? Jadi ini unsur orde R itu refleksi lah orde 2, rotasi lah orde 3. Oke. Dan yang kita perhatikan adalah ini. Perkalian antara rotasi dengan refleksi. Apa hubungannya? Ini lihat. Henry ini kayaknya bukan R3 ya. terus berapa ya, Mas? Yang mana? Ini Rotasi 3 kayaknya nggak ada. 2 aja ya. Ya. Karena R3-nya aja udah identitas ya. Ya. Identitas lagi gitu kan. Ini order 2, order 3. Ini kita lihat sini. Ini kita dapat 3 hubungan ini kan. Jadi kalau dibalik, apa yang terjadi? Refleksinya tetap sama, Pak. Cuman Ininya- besar sudutnya yang berbeda. Ya. Jadi ininya harus di kuadrat ya. Iya. Oke. Nah, jadi sekarang kita pindah dulu ya. Kita ingat-ingat ini hubungan-hubungannya. Oke, boleh tolong unshare? Oke. Saya cerita dulu sedikit tentang apa yang disebut sebagai kita pindah ke aljabar sedikit. Ke apa yang namanya? Oke. Kita ada istilahnya grup bebas atas n simbol. Ya. Khususnya sekarang kita hanya 2 simbol. 2 simbol aja lah. Atau simbolnya juga saya pakai huruf AB. Dua huruf ini A dan B. Ya. Nah, jadi sekarang kita definisikan kata. Kata adalah rangkaian berhingga tentunya. Hingga huruf A dan B. Contohnya apa? A, B, ya, atau B, A, A, B, B, A, B, A. Jadi rangkaian aja. Oke. Kemudian kita punya notasi sedikit.
ringkasan ya, ringkas. Jadi A kuadrat artinya AA. Ya. A pangkat N itu A ini ada N. Ya. Nah, jadi sekarang kita bisa dengan ringkasan ini jadi makanya kata-kata A, B, B, A, B, 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 A ini bisa disingkat sebagai A, B kuadrat, A kuadrat, B pangkat 3A. Ya. Kita tidak mengasumsikan ini, kita tidak mengasumsikan mengasumsikan ini boleh bertukar. Jadi dan komutasi. Oke, lalu kita buat operasi. Ya. Kata, ini jawab. Operasinya. Operasinya adalah perkalian. Oh, saya katakan operasinya adalah sambung, gitu ya. Kalau kita punya W1 kata 1 dikalikan dengan kata 2, ya. Apa tuh? Nah, ini aja sambungan huruf-hurufnya. Jadi misalnya W1 itu A, B, A kuadrat, B, A, gini ya. Dikalikan W2-nya B, A kuadrat, B pangkat 3A, gini ya. Kata yang baru adalah A, B, A kuadrat, B, A, B, A kuadrat, B pangkat 3A. Jadi sambung aja sini. Jadi kata jalan digabung dengan jalan, disambung jalan-jalan. Ya, jadi betul-betul hanya menyambung. Kan masih berhingga. Ya. Karena ini juga berhingga simbol. Berhingga panjang simbol. Maka dia juga, ini juga satu kata. Oke. Nah, jadi sekarang kita buat G ini adalah koleksi semua kata. Dengan 2 huruf. Maka bisa dicek sekarang sifatnya apa aja di sini. Oh, sekarang G, saya ininya sebutnya GAB aja ya. 2 huruf. Gimana ya sebutnya? Udah lagi aja lah ya. Operasinya sambung. Oke, kita cek sifatnya apa aja. Yang satu, kita tahu kalau kita punya 2 kata, kalau punya 3 kata. Asosiatif. 3 kata gitu ya. Sambung dulu yang kata pertama dan kata kedua. Kemudian sambung kata ketiga. Ini sama aja dengan kita menyambung kata kedua dengan kata ketiga, sambung dengan kata pertama. Ya. Kemudian saya lupa di sini. Saya mesti bikin aturan lagi di sini.
Di sini aturannya adalah kita saya mesti mengasumsikan lupa saya. Kan ada apa kata apa ini? Oh, ini kata yang kalau disambungkan dengan ini hilang. Jangan dulu. Ya, sebutnya i kecil, gitu ya. Dengan a, dengan i, ya. Sedangkan i ini sifatnya adalah kali kata sama dengan kata kali i sama dengan identitas, gitu ya. Jadi G itu koleksi dengan 2 huruf, ya, 2 huruf dengan ininya lawannya. Kalau hurufnya AB, ini ada lawannya A-1, B-1. Dan I. Nah, dengan sendirinya sekarang, I gitu kan, I kali kata sama dengan kata kali I dengan katanya sendiri. Kalau sudah diasumsikan. Kemudian untuk setiap kata, misalnya kata ini dapat i-nya, terdapat inverse. ini terdapat inverse ini, ya. Terdapat ini terdapat identitas. Ya. Ini kalau misalnya kalau ini unsurnya, min satunya adalah ini dari belakang. Ya. Min 1, B min 1, B min 1, B min 1 kan ini. Ini B min 4 nih. Oh, ini min 1 katakanlah. Ya. Ini B. A-1, A-1. Ini A min 1, A min 1. Dan ini bisa kita lihat, bisa disederhanakan ini. A min 1, ini B pangkat 3 min 1, B, kemudian A, atau A kuadrat, entah gimana, sama aja sih. A kuadrat, ini. Misalnya, ya. Ya. Itu masih bisa disederhanakan lagi ya Pak, jadi B pangkat 2 bisa disederhanakan sebetulnya, bisa. Oke Pak. Tapi ini hanya menunjukkan bahwa setiap kata punya inverse. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Itu harus dibalik, Pak, ya? Jadi bukan cuma hanya dipangkatkan negatif 1, tapi juga harus dibalik, Pak, ya? Iya, dibalik urutannya. Supaya kalau kita kalikan, yang paling deketan dulu ya Pak. kalikan, jadi yang paling dekat kan saling menghilangkan. Ya. Oke, nah ini kan sengaja memang dipaksakan sifat grup ya. Jadi sekarang kita punya ini itu disebut dengan perkalian ini. Ini adalah disebut grup bebas atas 2 simbol. Dia tidak komutatif ya Pak? Tidak komutatif. Tidak komutatif.
Isinya apa? Isinya kata. Kata itu adalah rangkaian dari n simbol itu. Nah, ini udah. Kemudian kita bisa punya apa yang namanya relasi. Kalau misalnya atas G ada relasi seperti ini, jadi contoh, misalnya A atas G yang ini, pada G ditemukan relasi ini. Jadi apa artinya ini? Misalnya apa yang terjadi? Misalnya kita A, B, A, B kuadrat, A, B ini 1 gitu. Ya. Misalnya begini. Ini apa yang terjadi? Misalnya ini bisa tukar nih. Tukar jadi A, B. Kan? Ini ditukar. Kemudian yang ini Banyak kemungkinan, Pak. banyak kemungkinan. Tapi pada akhirnya kita bisa menyatakan A pangkat berapa. A pangkat Jadi 2, ada A pangkat 2, B pangkat 2. 3, tapi ada inverse 1. Ya, A pangkat 2, B pangkat 2. Ya. Dan karena boleh bertukar, Ya. ini B pangkat sama 2. dengan jadi dengan demikian, akibatnya apa? Kalau kita punya kata 1 kali kata 2, dengan mempertukarkan AB-AB-nya, jadi si huruf-hurufnya, kita bisa menyusun W2 kali W1. Ya. Jadi komutatif sekarang. Nah, jadi sekarang kita bisa membuat misalnya saya grup ini kita sebutnya begini. G ini adalah grup bebas dengan 2 huruf pembangun. Ya, udah mirip ruang vektor nih kan. V gitu, misalnya basisnya 2 gitu ya, dimensi 2, V1, V2. Jadi grup ruang vektor yang dibangun oleh dua generator. Ini udah mirip. Nah, sekarang kita pakai ini. Ini kalau G, ini misalnya A, B gini, tapi kita punya relasi sekarang. Maka ini grup komutatif dengan 2 pembangun. Jadi dengan 2 pembangun begini, artinya apa? Sekarang G ini jadinya bentuknya adalah L-nya, LK-nya dari entah mulai dari 0, mulai dari 1. Katakan dari 0 gitu ya. Walaupun bisa negatif, Pak. Bisa negatif sih, betul-betul bisa negatif. Betul. Berarti elemen Z. Ya.
Oh, yang Pak izin. A-nya apa? Bulat ya. Bilang bulat ya, sedikit. Ini komutatif. Ya. Nah, Izin bertanya, Pak. sekarang yang mau kita katakan bahwa ada grup yang namanya seperti ini. Ada grup grup G dengan 2 pembangun. Katakanlah AB. Ya. Kemudian dengan relasinya seperti ini. Bahwa A kuadrat itu sama dengan identitas. B-nya itu pangkat N. Dia maunya ini N-nya orde. Jadi A orde 2, sementara B-nya orde N. Kemudian relasinya seperti ini. Relasinya ini 1, 2. Dan ada relasi ketiganya perkalian. Ini berpangkat. Ini adalah kalau B-nya di depan, kalau ditukar ini balikannya. Ini seperti inverse, gitu ya. Nah, ini punya nama khusus di sini. G dengan relasi ini. Disebut netral. Netral N. Sebutnya D. N. DN. Tujuannya, oke, saya selesaikan di sini. Nah, tadi lihat, yang terakhir saya ingin lihat itu kalau ditukar urutan, ya, gimana lihat pangkatnya? Ya, kita lihat kan tadi pangkatnya adalah pangkatnya jadi Jumlah pangkat B yang kiri dan kanan jadi N ya, ya, Pak. ya, jumlahnya pangkatnya ini B-nya kiri kanan jadi N. Gitu. Ya. Harus itu. Itu yang kita punya tadi. Nah, tujuannya adalah bahwa pada akhirnya si translasi ini cek. Ini untuk besok, ya. Cek bahwa si pada tahu ini, si relasi ini, nah, tadi apa sih? Ada identitas R1, R2, 1, R2, R3, berlaku apa tadi? R1 kuadrat, R2 kuadrat ini identitas. Enggak, pangkat 3. Jadi ada pangkat 3-nya dan ada yang lainnya itu pangkat 2. Dan berlaku relasinya apa lagi? Itu yang tadi. R1 salah ya. RJ.
Yang pangkat 3, ini yang pangkat 3 kan ya? Ini R. Kalau R2 juga bisa kan ya tadi? Lihat aja. Jadi ini yang diagram tujuannya. Oke, jadi kita lihat bahwa tujuannya nanti cek bahwa T itu adalah D3. Dihedral 3 dengan 2 huruf. Ya. Nah, pertanyaannya, AB-nya apa? Cari A dan B-nya. Oke. Bapak file ini nanti mohon izin untuk di-share Pak, biar Ya, sambil langsung dipelajari. saya share aja ini sih. Oke, Ini siap. supaya besok bisa didiskusikan. Saya besok nggak bisa hadir di sama Bu Jalina. Oke, siap Pak. Jadi kita cari pembangunnya. Nah, ini kalau udah dapat begini, eksplorasinya bisa dilanjutkan ke segi 4, segi 5, segi 6, dan selanjutnya. Sehingga nanti maunya grup simetri DN itu adalah grup simetri untuk segi N. Ya, itu tujuannya. Dan kita sampai dapat. Caranya gitu, jadi eksplorasi. Cari yang paling mudah, segitiga. Oke? Sampai sini dulu kita ya. Itu ya, siap. Ada pertanyaan? Kalau enggak kita tutup dulu ya. Oke. Oh, stop.